Oke. Izin untuk share screen ya. Share screen. Oke, ya. Oke. Tampilan ini kelihatan teman-teman semua? Iya, kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kemala sebagai Ketua Panitia dari program ini. Terima kasih kepada para peserta, juga para hadirin yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada program pelatihan gambar 3D Arsitektur Santri Mendesain yang diselenggarakan oleh Busan Studio bekerjasama dengan Pondok Yatama Mendunia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada Zoom meeting ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mengikuti materi pertama dari program pelatihan ini. Sekitar 1 bulan yang lalu, Busan Studio dan Pondok Yatama telah mempersiapkan dan mengumumkan adanya kegiatan pelatihan ini, ya, merupakan pelatihan charity training, program charity training dari Busan Studio dan bekerjasama dengan Pondok, untuk dapat diikuti oleh teman-teman santri dari berbagai pondok yang ingin mengenal dan mempelajari kegiatan berarsitektur, gitu ya teman-teman. Terinspirasi dari terwujudnya bangunan asrama yang ada di Pondok Yatama Mendunia yang berhasil dibangun dengan bentuk yang cukup menyerupai dengan gambar yang telah dibuat pada waktu itu. Kebetulan Pak Ihsan selaku pengasuh dari pondok menawarkan untuk membuatkan desain untuk asramanya, kemudian Busan Studio coba membuatkan, ternyata benar-benar dibangun dengan sesuai dengan yang ada di gambar gitu ya. Nah itu dari inspirasi itu membuat Busan Studio berinisiatif untuk membuat pelatihan nih untuk anak-anak santri yang juga ingin tahu gimana sih cara membuat gambar seperti itu gitu ya. Jadi harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, teman-teman yang dari santri ini bisa mengenal kegiatan mendesain, kegiatan berarsitektur ya, sehingga dapat berperan ketika nanti pengembangan pondok pesantren seperti itu. Nah, jadi sampai hari kemarin nih yang mendaftar ya di daftar kegiatan ini sudah ada 16 peserta nih teman-teman. Ya, jadi kita punya grup ya 16 orang kelompok gitu. Untuk kita sama-sama belajar serius untuk di beberapa materi pelatihan yang diselenggarakan oleh Busan Studio ini ya. Ada 12 peserta dari kalangan santri dan pondok pesantren dan 4 lainnya dari kalangan mahasiswa atau umum ya. Nah, terus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pendukung kegiatan ini, antara lain para mentor ya. Hari ini sudah ada Kak Raisa, insya Allah yang akan membawakan materi untuk yang hari pertama. Teman-teman panitia dari Pondok Yatama, Arsikologis, juga mentor dari Dodi Setiawan Arsitek, insya Allah nanti akan ada bergabung sama kami juga, Pak Hilman Rismayadi Arsitek, lalu ada Agung Mandala Karya, dan tim trainer dari Busan Studio. Mudah-mudahan partisipasi teman-teman semua dalam kegiatan ini dicatat sebagai amal ibadah yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk melanjutkan menyampaikan sekilas pengantar dan tujuan kegiatan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini ya. Ya. Jadi ada beberapa manfaat ya teman-teman. Kami membuat kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang ilmu desain arsitektur, khususnya seputar bangunan pondok, pesantren, atau bangunan pendidikan. Memberikan wawasan seputar kegiatan desain arsitektur dan pekerjaan proyek konstruksi bangunan. Terus menumbuhkan minat seni berarsitektur kepada peserta training yang baru mengikuti kegiatan arsitektur seperti ini ya. Kemudian memberikan pemahaman tentang pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Ya, insya Allah di bulan Juni ini kita akan mengadakan parade webinar dulu nih. Jadi kita mendapatkan informasi ilmu-ilmu dulu dari para mentor kita. Di antaranya ada Kak Raisya dari Arsikologis, ada Pak Hilman dari HRA Studio, dan ada Pak Dodi juga dari DSA, Dodi Setiawan Arsitek. Kemudian ada saya, Kak Indah, dan juga nanti ada Kak Agung ya, membawakan macam-macam materi di sini. Nah, materinya apa saja nanti ya saya sampaikan ya. Jadi
Ya, saya bacakan sedikit ya sebagai pengenalan. Dalam rangka pengembangan usaha pelatihan gambar 3D arsitektur, Pusat Studio menggelar kegiatan cerita training khusus bagi para santri yang berminat mempelajari seluk-beluk kegiatan pekerjaan arsitektur. Tahun ini Pusat Studio akan menginjak usia 7 nih. Jadi untuk itu, Pusat Studio bermaksud untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kami kursus ini sebagai sebuah kurikulum yang lebih lengkap, ya, serta persiapan uji coba apabila nanti Pusat Studio mau bikin sekolah khusus kah, atau sekolah alternatif berbasis desain, ya. Jadi dengan keyakinan ini, Pusat Studio menggelar kegiatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan terus dengan lancar. Kenapa pesantren, ya? Seperti halnya tempat-tempat penghunian lainnya, di kawasan gedung pesantren itu membutuhkan perawatan dan pengembangan tentunya, teman-teman, ya. Jadi kami berpikir kalau kita mengadakan pelatihan tentang itu, mungkin kita dapat memberikan sedikit informasi atau masukan untuk pesantren-pesantren supaya bisa menata ruangnya menjadi lebih baik sesuai dengan kaidah arsitektur yang baik, gitu ya. Kebetulan kami kan memiliki ilmu tersebut sehingga ingin juga nih berbagi sama teman-teman semua. Jadi untuk itu Pusat Studio membuat kegiatan yang idenya adalah satu pesantren, satu desainer nih. Jadi mudah-mudahan dari setiap pesantren yang ada yang ikutan sekarang nih ada 12 berapa ya? Mungkin ada beberapa pesantren ya yang ikutan di batch pertama ini. Mudah-mudahan muncul nih bibit-bibit desainer baru dari pesantren, ya. Mudah-mudahan juga nanti dengan adanya kegiatan ini kita dapat membangun jaringan gitu dari Pusat Studio, saling mengenal gitu ya, bisa membangun jaringan sendiri yang basicnya desain. Lanjut lagi. Nah, program kelas khusus ini kelasnya tidak berbayar, ya. Kita mencoba mungkin mendapatkan sponsor atau enggak dari kita sendiri, berdaya diri sendiri. Kemudian satu kelasnya mungkin kita bikin khusus, ya, 10-20 orang seperti ini. Kemudian nanti kita ada 2 kegiatan, ya, di bulan pertama. Ini kan pelatihan peserta bersedia mengikuti pelatihan dalam kurun waktu sekitar 2 bulan. Jadi kita akan melakukan di bulan Juni dan Juli ini. Di bulan Juni kegiatannya adalah webinar, nanti di bulan Juli kegiatannya adalah workshop, kegiatan menggambar, ya, pelatihan gambarnya. Nah, terus jadi diharapkan teman-teman yang ikutan workshopnya nanti punya komputer yang memadai, ya, untuk mengikuti pelatihan gambarnya. Jadi di kurikulum pertama ini ada 8 kali pertemuan, teman-teman, yang kita setting waktunya di hari Rabu dan Sabtu, ya. Hari ini adalah hari Sabtu, hari pertama, tanggal 3. Nah, tanggal 3 Juni 2023. Nanti selanjutnya akan disampaikan materi-materi lain oleh mentor-mentor lain, antara lain ada pengenalan gambar arsitektur, gambar struktur, mekanikal elektrikal, master planning, lalu software-software apa yang digunakan, rencana anggaran biaya, kemudian nanti sebagai review desain seperti apa nanti akan disampaikan oleh salah satu arsitek yang menjadi mentor juga di kegiatan ini. Selanjutnya lagi ini, ya, yang ini jadwalnya untuk teman-teman yang mau screenshot boleh, atau kita juga kirim di ini, ya, di WA grup peserta. Jadi kami kirim jadwalnya ini supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri. Terus hari ini, hari pertama akan disampaikan oleh Kak Raisya dari Arsikologis tentang pengenalan arsitektur yang judulnya adalah Pengawal Peradaban. Bagus sekali, ya, judulnya arsitektur sebagai pengawal peradaban. Nanti kita dengarkan sama-sama Kak Raisya penyampaian materinya. Nah, ini nanti teman-teman yang mengikuti pelatihan ini diharapkan bisa membuat tugas, ya, teman-teman. Jadi untuk Pusat Studio akan menyiapkan sebuah sertifikat untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh gitu, supaya dapatkan sertifikat dengan cara membuat tugas. Tugasnya adalah mengumpulkan resume pelatihan, ya. Jadi mulai dari sekarang dicicil sedikit-sedikit gitu, teman-teman mencatat apa yang disampaikan di pelatihan ini. Jadi nanti di
akhir bulan ini sudah ada satu tugas yang bisa teman-teman kumpulin gitu ya. Di ilmu-ilmu apa saja sih yang sudah didapatkan dari situ. Nah, nanti di workshopnya, di kurikulum yang kedua, workshop ini praktek menggambar objek 3D. Ya, kami akan lakukan dalam 8 kali pertemuan juga, teman-teman. Yang pertama itu kita menggunakan terutama di SketchUp dulu ya, karena ini program yang paling mudah. Menurut kami paling mudah. Nanti di pertama-tama kita akan pengenalan dulu, habis itu bikin modeling bangunannya, terus segala sesuatu yang berkaitan dengan SketchUp ya. Kemudian di part keduanya baru kita menggambar elemen-elemen arsitekturnya. Jadi apakah mulai dari struktur, arsitektur, lalu penataan ruang interior sampai penyajian gambar ya. Jadi ada 2 part di bulan Juli nanti ya. Ini yang teman-teman akan praktek. Oke, kiranya ini juga jadwalnya ya. Jadwalnya di bulan Juli ya, mulai dari 1 Juli sampai ke 23 Juli. Dan ini nggak hanya hari Rabu sih, karena ada satu lain hal. Jadi jadwalnya ada di hari Sabtu, Rabu, dan Minggu. Gitu ya, teman-teman. Baik, saya kira demikian pembukaan sambutan dari saya dan juga sedikit pengantar mengenai pelatihan ini. Mungkin saya kembalikan ke kakak moderator ya. Baik, terima kasih Kak Indah atas informasinya. Sangat informatif sekali. Mudah-mudahan apa yang direncanakannya, apa yang dicanangkannya menjadikan programnya lebih terrealisasi dengan baik ke depannya. Oke, selanjutnya tiba di penghujung waktu dan inti acara ya, yaitu penyampaian materi oleh Kak Raisa Azhari. Tapi sebelum ke materi, kita PDKT terlebih dahulu ya. Kita pengenalan dulu dengan pemateri yang sangat keren kita kali ini. Kak Indah boleh malu banget nih. Kak Indah boleh dibantu ini share screen-nya untuk CV-nya ya. CV-nya. Karena agar teman-teman bisa melihat langsung CV beliau, karena beliau itu CV-nya luar biasa, tidak ada CV Indonesia, teman-teman. Karena ranahnya udah ranah internasional kali ya. Jadi CV-nya CV bahasa Inggris. Ya. Biar bukan teman-teman proyek bisa... internasional sih, teman-teman. Tapi apa ya, keperluan ya, beberapa keperluan aja. Beberapa keperluan. Nah, ini bisa jadi pengetahuan baru juga bagi teman-teman yang mau membuat CV berbahasa Inggris gitu ya. Boleh dilihat gitu ya. Nah, di sini saya akan membacakan secara pokoknya aja ya, inti-intinya saja. Beliau itu merupakan lulusan dari Universitas Syiah Kuala. Kuala 2013 sampai 2017. Kemudian beliau merupakan mahasiswa mempunyai kehormatan ya. Jadi bachelor S1. Ini bachelor ya, S1 terus ada beberapa pengalaman beliau yang menunjang di karirnya. Ada sudah bekerja di PT Artefak Arkindo. PT Artefak Arkindo di 2015 sampai 2016 sebagai asisten arsitek ya. Kemudian ada di Angkasa Pura sebagai bidang apa Kak? Fasilitas bandara dan pemeliharaannya. Yes, bagian arsitek di tim pemeliharaan fasilitas dan maintenance di situ. Kemudian ada Neo ya dari itu. Itu tambahan mungkin ini belum ada tambahan arkeologis ya. Kapan lahir arkeologis ya? Ini sih film masih.
Ini jaringannya lancar nggak, Kak? Aduh, Lancar sini, lancar. Lancar deh, lancar. Oke, bikin CV-nya sudah. Oke. Ya, mungkin langsung dilanjutkan. Teh Hilma ke-mute kali ya? Ke-mute Teh. Apakah ada kendala? Oke. Maaf, ini ada kendala di speakernya. Oh iya. Sekarang udah oke? Ya, cek. Oke, gimana? Oke, ya, bagus. Oke. Baiklah ya, itu sebaik tuh. Cek. Ada enggak? Ada. Ada Teh. Baik. Mungkin lanjut langsung ke paparan. Ini CV-nya udah. Oke, karena CV-nya sudah terpapar di sana dan teman-teman bisa langsung melihat dengan jelas ya, dengan cermat, dan mohon maaf, saya ini, aduh tuh. Bisa nggak ini gimana? Iya, bisa Teh, lanjut aja ke sesi berikutnya. Iya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita, yaitu Kak Raisa Azhari. Oke, saya izin share screen. Ya, saya izin share screen-nya. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman dari Papua hingga Aceh. Kita jauh banget ya. Masya Allah. Seluruh Indonesia ya bisa dibilang, walaupun kita sedikit. Tapi saya berharap dari kegiatan ini maka terbentuklah sebuah komunitas baru, komunitas kreatif, calon-calon orang hebat ke depannya, atau calon-calon arsitek fenomenal yang akan lahir di masa depan, seperti yang akan saya cerita nanti di materi saya. Nah, jadi mungkin banyak yang bertanya, kenapa judul hari ini pengawal peradaban? Padahal kan kita cuma berbicara tentang apa itu arsitektur kan, apa itu arsitek. Nah, jadi teman-teman maaf kalau nanti bicara saya terlalu cepat, bisa dikasih tanda kepada kepada MC-nya atau kepada saya terus. Jadi pengawal peradaban ini dipercaya arsitek itu sebagai pengawal peradaban. Kenapa begitu? Di zaman dulu ketika pengetahuan itu sangat terbatas, lalu juga behavior manusia itu masih sangat bisa dibilang dulu kan primitif. Bagaimana dia bisa membentuk sebuah ruangan tempat berlindung, tempat mereka berkembang, beraktivitas. Dulu mungkin belum ada kata-kata arsitek. Arsitek itu mungkin pada abad keberapa itu baru lahir sebagai profesi. Jadi bisa dibilang pengawal peradaban ini arsitek karena berperan penting itu dia bisa mengerti tentang aktivitas manusia, pengetahuan seninya, pengetahuan terhadap konstruksi, lalu lahirlah sebuah ruang. Dari sebuah ruang maka lahirlah sebuah bangunan. Nah, bangunan dan ruang itu berbeda teman-teman sebenarnya. Ruang itu secara fungsional, bangunan secara fisik. Setelah lahirnya bangunan, maka akan terciptanya sebuah kawasan. Dari sebuah kawasan akan terciptanya sebuah community yang bisa dibilang peradaban. Nah, itu dia. Tiap masa peradaban itu akan terus berkembang sesuai perkembangan pengetahuan manusia dan behavior-nya, kebiasaannya. Oke, kita lanjut. Nah, pembahasan kali ini kita tidak banyak ya, mungkin ada 5 atau 6, satu lagi ada tambahan. Kita lanjut. Nah, di sini ada menarik juga nih. Saya dapat beberapa pengetahuan dari arsitek senior saya. Beberapa hari yang lalu kita ada kegiatan bareng
IAI Aceh, yang mana itu diundang Dewan Kehormatan IAI. Bapak itu menceritakan bahwa ternyata tentang arsitek itu ada loh di Quran, tapi secara tidak langsung ya. Nah, bisa dilihat di sini di Quran surat Al-Rum ayat 41 hingga 42, yang mana dengan artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari atau akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, wahai Muhammad, pergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, di pertemuan dengan arsitek tersebut, beliau menjelaskan bahwa secara tidak langsung manusia itu dititipkan amanah untuk menjaga bumi ini, khususnya ketika kita membangun itu jangan merusak bumi ya, merusak apa yang sudah Allah ciptakan. Nah, ini juga amanah yang kedua, itu ada daripada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Dengan artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, teman-teman, mungkin secara garis besar bisa kita bilang di sini juga Allah sangat detail menceritakan tentang sistem yang ada di alam semesta ini. Di mana di sini ada hujan, ada tanah, ada tumbuhan, ada makhluk hidup yang harus kita hargai. Jadi saya harap sebagai arsitek kita harus memperhatikan aspek-aspek ini, yang mana tidak menyakiti salah satu bahkan semua pihak ya. Kan karena arsitek sekarang itu beberapa ya, nggak semua. Ada yang ketika mengkonsepkan sebuah bangunan itu mungkin bisa merusak alam, banyak pohon yang ditebang. Mungkin banyak juga aktivitas manusia yang disakiti haknya. Misal rebutan tanah, atau misalnya orang yang membuat bangunan tinggi itu menghalangi matahari yang masuk ke rumah seseorang. Nah, ini pengetahuan baru teman-teman. Karena kita sebagai muslim yang baik, insya Allah, kita harus bisa memikirkan lingkungan kita ketika kita membangun sebuah rumah. Misalnya ada rumah seseorang nih, di samping lahan yang akan kita bangun rumah kita atau rumah klien kita. Rumah tersebut mungkin mendapatkan cahaya matahari dari sisi kiri rumah kita, seharusnya rumah kita ya, sisi kiri tanah itu. Nah, lalu kita sebagai arsitek atau sebagai klien itu ngebuat sebuah desain bangunan yang mana itu bisa menghalangi cahaya matahari masuk ke rumah tetangga kita tersebut, sehingga rumah tetangga kita tuh menjadi lembab, tidak ada matahari. Bahkan kalau lembab kan daerah yang gampang berkembangnya penyakit kan, bakteri gitu. Sesimpel itu, serameh itu, tapi ternyata berdampak ya. Jangan-jangan tetangga kita sakit atau psikologisnya nggak bagus gara-gara nggak ada matahari. Nah, atau karena angin. Gara-gara bentuk bangunan kita itu mungkin mengarahkan angin masuk terlalu berlebihan ke pemukiman yang ada di sekitar rumah kita. Itu juga jadi dosa bagi kita sebagai arsitek atau pemilik bangunan. Kenapa kita tidak menyadari hal tersebut? Jadi alangkah baiknya teman-teman sebelum kita belajar lebih banyak tentang arsitektur, apalagi sebelum kita membangun, berpraktek, sebaiknya kita harus tahu sebagai muslim bahwa Allah dengan baiknya, sangat baik sekali, telah memberikan kita titipan pesannya itu melalui dari surah Al-A'raf.
Oke, kita lanjut. Nah, ini sebelum kita mungkin ke topik selanjutnya, alangkah baiknya kita berkenalan. Saya sendiri Raisa Ulfa Azhari, saya asli Aceh, yaitu tepatnya Kota Banda Aceh. Jadi saya itu adalah founder dan CEO, alhamdulillah, di Acikologis Studio dan Akademi. Jadi di sini kita ada akademi dan ada studio. Untuk untuk sebagai informasi aja, di Aceh itu sangat sedikit ya lembaga-lembaga untuk membuat kursus arsitek atau untuk belajar digital, sehingga kemampuan anak-anak di sini yang mereka tidak sanggup fight itu tidak bisa compare sama kawan-kawannya yang memiliki skill di bidang digital. Sekarang penting sekali kita memiliki skill di bidang digital karena itu bisa membuka luas kesempatan kita di era global. Untuk apa gambar bagus tapi cuma disimpan di rumah sendiri sebagai hard copy, setelah proyek itu gambarnya disimpan, selesai, nggak ada yang tahu lagi tentang siapa arsiteknya. Alangkah baiknya ya semua karya-karya kita itu bisa kita share dalam bentuk digital, kita presentasikan dengan baik kepada klien ataupun masyarakat agar maksud baik desain kita itu bisa dipahami dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Nah, itulah salah satu visi misi Acikologis. Kita hadir di mana ketika Aceh ini belum ada lembaga yang membantu adik-adik kita untuk belajar selain universitas. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tapi sebelumnya juga kenapa kita bisa bergabung dengan Bustan Studio? Karena alhamdulillah saya bisa berkenalan sama Kak Indah karena sebuah program ya Kak Indah ya. Jadi misi kita di sini Acikologis dan Bustan itu akan membantu juga mengawal perkembangan pengetahuan dan bibit-bibit arsitek yang ada di Aceh juga Kak Indah. Oke. Nah, di topik kedua ini saya akan bercerita agak sedikit lucu ya. Apa itu arsitek dan arsitektur? Nah, jadi kebanyakan orang yang bilang gini nih, itu bangunan jelek banget sih, siapa sih arsitekturnya? Nah, atau itu karya bangunan ini berkonsep arsitek modern. Ada yang salah nggak dari kata-kata itu, teman-teman? Nah, jadi kebanyakan kita itu tidak tahu bahwa arsitek dan arsitektur itu berbeda. Arsitek adalah seorang profesional yang bertugas untuk merencanakan dan juga merancang sebuah desain bangunan. Nah, kalau arsitektur itu adalah produknya, teman-teman. Adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Ibaratkan dokter itu adalah profesinya. Produk dia adalah jasa analisa dia terhadap penyakit dan obat. Nah, dia akan atau dia bagian operasi ya, itu kan produknya ada jasa. Arsitektur kita juga sama, arsitek kita sama, produk kita adalah arsitektur, yang mana arsitektur itu bisa mencakup sebuah idea yang itu paling mahal kita ada sebuah ide. Makanya arsitek kita tidak bisa diremehkan, kita tidak bisa dibayar murah juga. Bukan murahnya bukan kita sombong. Tapi di situ ada nilai seni yang harus dipertimbangkan. Jadi produk kita adalah seni dan pengetahuan tentang konstruksi juga dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada memes tentang Barack Obama bilang I'm an architect, not an architecture, dan itu benar. Jadi teman-teman kalau ada yang orang di luar sana yang masih salah menanggapi apa itu arsitek dan arsitektur, saya minta tolong untuk dibantu diluruskan. Oke ya. Siap, Bu. Nah, ya oke. Nah, yang keempat, tokoh arsitek Muslim. Ternyata, teman-teman, di zaman dahulu, yang kita kenalkan mungkin tokoh-tokoh arsitek itu dari Barat. Dari dari Barat, Mesir, tentang fenomenal tentang piramida atau Taj Mahal, atau apa lagi yang teman-teman tahu tentang arsitek zaman dulu. Fun fact-nya, fakta bagusnya, ternyata banyak arsitek Muslim yang berperan sangat besar untuk perkembangan teknologi dan peradaban
manusia hingga yang bisa kita rasakan manfaatnya hingga sekarang. Nah, arsitektur adalah ilmu yang dikenal sejak dulu dengan kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal serta tempat-tempat yang menjadi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hewan pun memiliki naluri dan insting untuk membuat bangunan tempat mereka tinggal. Namun perhitungan dan perumusannya diperkirakan baru ada zaman di Mesir kuno. Kemudian dilanjutkan peradaban Babilonia dan Yunani. Ilmu arsitektur masuk ke dunia Arab Islam melalui penerjemahan buku-buku arsitektur Yunani ke dalam bahasa Arab, khususnya buku Euclides, Usul al-Handasah. Dari sinilah inovasi terhadap ilmu arsitektur mulai dilakukan. Jadi orang-orang Arab Islam membagi arsitektur ke dalam dua bagian nih teman-teman. Akliyah atau nalar atau matematika, dan hisiyah atau seni atau sentuhan. Nah, seperti saya bilang tadi kan, arsitek ini produknya adalah nilai seni dia dan pengetahuan dia terhadap teknologi gitu kan, teknologi bangunan pertama. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, akliyah adalah yang berkaitan dengan teori, sedangkan hisiyah adalah tentang praktisi. Kita dapati sebagian karya arsitek Islam, itu Ibnu Haytham, membuat teori persamaan dan materi dalam pembahasan cahaya untuk menentukan titik pantul dalam kondisi bulat berbentuk cakram, kerucut, cembung, atau botol kaca. Nah, di sini juga bakal lahir konsep pemakaian kubah pada rumah ibadah, teman-teman. Mungkin bisa dicari lebih lanjut nanti di lain kesempatan, atau bisa di Google sendiri tentang Ibnu Haytham ini. Cerita terlalu panjang kita bahas di sini, nanti mungkin di lain kesempatan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ini menarik sekali nih teman-teman. Banyak orang yang mungkin nggak tahu tentang Mimar Sinan ya. Mimar Sinan. Beliau bisa dibilang seorang arsitek Muslim terbesar dan paling berpengaruh sepanjang masa. Dia meninggal di tahun 432 tahun yang lalu. Pada 17 Juli 1588, dilahirkan di Anatolia pada tahun 1489. Ia hidup selama puncak Kesultanan Utsmaniyah. Dan selama masa hidupnya, ikon kota Istanbul berubah selamanya. Jadi teman-teman, dia ini adalah arsitek yang merancang bangunan yang terkenal di Turki, yaitu Masjid Hagia Sophia. Ada yang tahu? Yang baca kubahnya, yang terkenal di Turki. Nah, yang dulu katanya juga pernah menjadi tempat beribadahnya umat Kristiani ya. Atau bisa dibilang di situ akhirnya menjadi museum terbesar bangsa Turki. Nah, Mimar Sinan ini dia memiliki teknik khusus dalam membangun bangunan tersebut, sehingga ketika Turki kemarin kan juga baru diterpa musibah ya, gempa itu, alhamdulillah kerusakan yang terjadi di Hagia Sophia tidak masif. Padahal kita bilang Hagia Sophia ini sudah berapa abad yang lalu kan telah dibangun, tapi kenapa masih kuat hingga sekarang? Karena Mimar Sinan ini memiliki teknik khusus dalam membangun masjid tersebut. Seperti dia itu juga memikirkan konsep strukturnya, lalu kepadatan tanahnya, hingga usia kematangan material. Misalnya gini teman-teman, di zaman dulu mungkin semen nggak sekuat sekarang ya, karena teknologi juga. Itu kan dulu berarti orang masih buatnya manual tuh dengan tanah gitu-gitu. Nah, jadi dengan teknik yang Mimar Sinan ini miliki, dia bisa memperkirakan berapa campuran material zaman dulu dengan pasir yang ada di lingkungannya, hingga bisa terbentuknya sebuah beton yang kuat hingga berabad-abad kemudian. Nah, ini tentang Mimar Sinan ini pernah kami bahas di akun sosial media kita di Arsikologis, itu ada di TikTok dan di Instagram Reels kita, bisa ditonton aja video 1 menit, tapi mungkin bisa menjadi rangkuman tentang sosok fenomenal ini ya, Mimar Sinan. Itu harus diingat sih teman-teman. Dan kayaknya ide bagus untuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini juga ada tokoh yang nggak kalah menarik, Kamal Ismail. Ini dia tidak setua Mimar Sinan ya. Nama aslinya adalah Muhammad Kamal Ismail. Merupakan insinyur pertama dari Mesir yang menggantikan insinyur asing di Mesir.
Usai lulus sekolah menengah, Ismail Muda masuk sekolah teknik kerajaan dan mengejar gelar doktornya dalam bidang arsitektur di Eropa. Nah, dia berarti udah masuk masa modern nih, dia sudah pernah belajar di di daerah Eropa gitu ya. Kecerdasannya sudah tampak sejak kecil, dia menyabet gelar lulusan termuda di setiap jenjang pendidikan, termasuk sebagai kandidat termuda yang dikirim ke Eropa untuk program doktoral dari Mesir. Berarti dia sudah dikaruniai kemampuan lebih ya untuk menangkap pelajaran, itu lebih jauh daripada anak seusianya atau orang-orang seusianya. Saat dimintai Raja Fahd memperluas bangunan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, Ismail tidak sedikit pun mengharapkan upah. Ini yang perlu kita highlight di sini. Dia adalah arsitek yang luar biasa, arsitek mahal bisa dibilangnya, ilmu dia sangat mahal. Tapi dia untuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, yang mana kita ketahui kan ini juga masjidnya sangat besar, nggak mungkin dong kalau dibilang keuntungannya sedikit. Tapi Kamal Ismail ini tidak mau menerima upah sedikit pun yang ditawarkan oleh Raja Fahd saat itu kepadanya untuk membantu dalam pembangunan kembali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini bukan dibangun dari nol ya teman-teman, tapi ini mengupgrade. Sehingga yang sering kita lihat sekarang teman-teman kita atau saudara atau keluarga kita ketika umroh atau haji, kan ada spot foto yang biasa mereka foto yang tiang warna hitam putih. Nah, lalu marmer putih yang dibangga-banggakan bagi mereka yang sedang umroh atau haji, yang tempat selfie, kita ya berfoto, kita mengagumi keindahannya, ternyata ini adalah hasil kerja keras dari Kamal Ismail. Nah, jika saya mengambil uang atas perluasan 2 masjid suci, bagaimana saya akan menyembunyikan wajah ini dari Tuhan kita, ujar Ismail. Nah, juga tambahannya, Kamal Ismail ini tentang lantai. Kenapa dia menawarkan marmer yang sebegitu mahalnya, marmer yang kualitas terbaik, marmer yang saat itu juga masih dipandang sebagai material orang kaya. Hanya kerajaan atau raja yang sanggup mungkin menggunakan marmer untuk alas kakinya. Nah, Kamal Ismail ini memperjuangkan hak itu untuk mereka yang beribadah di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Nah, gitu. Agar kaki kita tidak panas, lantainya tidak terlalu licin, aman dan nyaman bagi orang yang beribadah. Terus juga di seninya, karena ini indahnya luar biasa tempatnya, jadi kita kalau lagi beribadah, pasti kan lebih kusyuk ya. Nah, itu juga sebuah pahala bagi arsitek ketika merancang rumah ibadah, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tokoh namanya Mahmud Fahmi. Kebetulan fotonya itu tidak kita temukan di internet. Nah, itu salah satu arsitek Mesir profesional yang pertama adalah Mahmud Fahmi. Mahmud menerima diploma dari Sekolah Politeknik Kairo pada tahun 1858. Karir pertama Mahmud Fahmi dalam dunia arsitektur adalah ketika didaulat oleh pemerintah Mesir mengepalai pembangunan gedung Kementerian Wakaf. Tugas dan misi tersebut berhasil diselesaikan. Hasilnya gedung hasil sentuhannya berdiri indah pada tahun 1898. Nah, ini ada sebuah buku juga ya, ada salah satu koleksi saya itu juga bercerita tentang Mahmud Fahmi. Mahmud Fahmi ini mungkin pada masanya ini barulah nama arsitek itu hadir ya. Profesi arsitek itu hadir. Sebelumnya kan tidak ada tuh istilah arsitek. Mungkin bisa dibilang Mahmud Fahmi ini di Mesir adalah satu-satunya orang yang pertama mendapat gelar arsitek. Nah, istilahnya arsitek, tapi nggak tahu ya bahasa Mesirnya gimana ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada tokoh kedua, Hasan Pati. Fotonya juga belum bisa kita dapat ya di Google. Hasan Pati merupakan arsitek yang dimiliki dunia Islam abad ke-20 yang menerima pengakuan internasional. Pati memulai praktek arsitekturnya setelah 1 tahun lulus dari Universitas Kairo pada 1926. Alumni Mesir juga nih. Semula pada 1970, karya Pati tidak banyak mendapat perhatian. Namun setelah merancang desa New Gourna untuk warga desa terlantar di daerah luar kota Mesir, namanya mulai terkenal. Sama seperti ini bau-baunya sama seperti ini ya Kamal tadi. Itu dia juga sebuah arsitek yang dia bisa
menjadikan profesinya itu sebagai amalnya dia. Jadi dia tidak mengambil keuntungan dalam merancang desa New Gorna. Jadi kalian bisa juga cari tahu lebih lanjut apa itu desa New Gorna ini dan bagaimana pengaruhnya dari zaman sebelum Hasan Fatih ini campur tangan pada pembangunan hingga setelah dia merancang desa ini. Dampaknya sangat besar untuk masyarakat desa tersebut. Oke, selanjutnya ada Sedat Haki Eldem. Sedat merupakan arsitek kaya yang terkenal di Turki dari generasi abad ke-20. Selama karir profesionalnya, ia konsen terhadap pengembangan gaya nasional modern. Karyanya mendominasi pendekatan modernis dengan tradisi arsitektur Turki pramodern. Sedat yang lulusan Akademi Seni di Istanbul pada 1928, ini menjadi terkenal setelah membuat kompleks keamanan sosial Istanbul pada 1964. Nah, Turki itu kan bisa dibilang adalah penggabungan budaya Barat dengan sedikit Timur ya. Tapi secara arsitektur itu lebih kuat kepada budaya Barat, di mana masih ada bangunan klasik, berukir gitu-gitu. Namun pada Sedat Haki Eldem, dia itu adalah mungkin pelopor arsitek di Turki untuk mencoba hal yang baru, yaitu masuk kepada arsitektur yang lebih modern, lebih minimalis gitu, nggak seribet gaya-gaya asli arsitektur Eropa. Nah, juga konsep-konsep arsitekturnya sebenarnya banyak, teman-teman. Sangat banyak sekali, ada ratusan konsep mungkin ya dari berbagai masa, dari masa zaman Mesir hingga sekarang itu konsep arsitektur terus berkembang. Nah, jadi nggak ada kemungkinan bahwa mungkin teman-teman bisa berinovasi di kemudian hari, ada ide baik kalian bisa di-share sehingga membawa dampak besar bagi arsitektur dunia ya, hingga arsitektur dunia. Dan selanjutnya ada tokoh yang namanya Walid bin Abdul Malik. Kebanyakan kita tahu dia itu adalah pimpinan perang ya, panglima perang. Ternyata Walid bin Abdul Malik ini juga ada perannya di bidang arsitektur. Dia adalah khalifah ke-6 dari dinasti Bani Umayyah yang berkuasa pada tahun 705 hingga 715. Al-Walid atau Walid bin Abdul Malik benar-benar mengharungi tahapan kehidupannya dalam situasi yang nyaman. Bak air mengalir. Begitu jernih air penggunungan itu mengalir dengan derasnya, menghidupi alam sekitarnya. Al-Walid benar-benar hidup dan menghidupi. Nah, jadi Al-Walid merupakan penggemar arsitektur dan memerintahkan melakukan berbagai pembangunan di masanya. Sekitar tahun 701, pada masa kekuasaan ayahnya, Al-Walid memerintahkan pembangunan Jami' Al-Aqsa, tempat salat di Masjid Al-Aqsa bagian selatan. Pada tahun 707, Al-Walid memerintahkan perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Untuk pertama kalinya, menara masjid dibangun dengan didirikan 4 menara di Masjid Nabawi. Nah, jadi kita udah bahas 2 arsitek yang berpengaruh untuk Masjid Nabawi ya teman-teman. Nah, ini sebagai iklan ya. Di masa dulu, arsitek itu merancangnya gambar seperti ini, teman-teman. Karena dulu tidak ada namanya arsitek, teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, dan lain-lainnya. Jadi, si arsitek ini bisa dibilang Mr. Know Everything. Harus tahu semuanya. Dia juga ahli human behavior atau ahli aktivitas manusia gitu ya. Ada juga ahli psikolog. Kenapa dia juga harus membentuk ada kubah besar, kubah kecil, habis itu ada juga minaretnya atau menaranya gitu. Itu kan kenapa terciptanya bentuk, itu karena ada fungsi. Kenapa ada fungsi? Karena ada kebutuhan, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi zaman dulu arsitektur harus mikir semuanya sampai perhitungan sudut. Ini juga bisa dibilang ada beberapa sudut yang didesain itu agar komposisi terbentuk. Kenapa komposisi terbentuk? Kalau kita lihat dari kubah besar, itu fun fact-nya, jadi saya kasih pengetahuan sekilas, kenapa beberapa rumah ibadah itu menggunakan kubah. Dan juga beberapa fasilitas umum seperti pengadilan atau ruang dewan rakyat di zaman dulu, apakah itu di Eropa, di Amerika, di daerah timur, itu menggunakan kubah. Ternyata kubah itu dulu juga sebagai salah satu alternatif agar
ketika kita bersuara, kita berbicara, itu bisa didengar oleh seluruh massa yang ada di bangunan, karena kita memanfaatkan fungsi pantulan atau dengung dari kubah. Kubah itu juga salah satu bentuk yang sangat sempurna untuk memantulkan suara secara merata, teman-teman. Jadi daripada kita membuat, zaman dulu ketika tidak mikrofon, jadi daripada kita membuat bangunan itu petak atau segitiga, walaupun secara struktur mungkin itu lebih simpel, lebih murah, kenapa harus diusahakan banget ngebuat kubah? Ternyata fungsinya itu adalah agar semua jamaah atau orang yang ada di bangunan itu bisa mendengarkan apa isi dari pembicaraan khutbah atau lain-lainnya, gitu teman-teman. Ini sekilas aja, mungkin nanti lain kesempatan kita bisa bahas tentang arsitektur masjid. Nah, lanjut kita pada tokoh Ali Al-Jami. Banyak banget nih tokoh arsitek yang wajib kita tahu, apalagi arsitek Muslim ya. Tidak banyak media mengangkat cerita mereka karena ya sebagai kita tahu juga mungkin orang pada interest itu kepada arsitektur Eropa karena dianggap elegan, mahal, dan apa ya sangat berpengaruh sih di dunia internasional. Ternyata Islam itu sangat kaya. Kita juga punya bibit-bibit ahli konstruksi dan arsitektur. Nah, jadi kita lanjut cerita tentang Ali Al-Jami. Salah satu yang terkenal adalah Ali Al-Jami. Sebagian bangunan megah yang dibuat masa dinasti Utsmaniyah merupakan hasil karyanya. Ali diangkat sebagai kepala arsitek istana pada September 1525. Karyanya mencakup bangunan Masjid Qoban Mustafa Pasha dan Kompleks Qoban Mustafa Pasha. Jonathan Bloom dan Sheila Blair dalam buku Islamic Arts dan Architecture mengatakan, gaya arsitekturnya sangat mengandalkan presisi. Kompleks Qoban Mustafa Pasha misalnya didekorasi dengan hiasan panel serta bahan marmer. Nah, itu dia. Sosok Ali Al-Jami bisa lagi kita pelajari dari buku Islamic Arts, teman-teman. Itu masih bisa kita akses secara buku online ya. Ada beberapa platform yang menawarkan buku online tentang Islamic Art ini, karya Jonathan Bloom dan Sheila Blair. Nah, lalu selanjutnya ada sosok namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Merupakan sosok petarung dan seorang arsitek terkenal pada masa Walid bin Abdul Malik yang membangun sebuah masjid di Damaskus. Di zaman dahulu, arsitek itu tidak hanya sebuah perancang duduk manis di kursi seperti kita sekarang nih dengan AC mungkin ya, dingin, damai, bekerja di laptop kita dengan semua fasilitas yang diberikan internet. Ternyata di zaman dulu arsitek itu juga dituntut bisa masuk ke era perang ya, bertarung ya. Karena ya gimana dia membangun kotanya sementara kotanya bisa direbut oleh musuh ya. Jadi sosok ini merupakan sosok arsitek terkenal. Hal ini dibuktikan dengan hasil karyanya yang membangun masjid di Damaskus. Nah, ini kita ketemu lagi berarti ada dua sosok arsitek tadi yang berperan pada pembangunan masjid di Damaskus, teman-teman. Masjid Damaskus tersebut dikenal juga dengan nama Masjid Umayyah, Masjid Umawi, atau Masjid Agung Damaskus. Masjid ini disebutkan sebagai salah satu bangunan yang paling mengagumkan yang diwariskan oleh peradaban Islam. Bahkan hingga sampai saat ini, masjid tersebut masih berdiri kokoh dan menjadi salah satu situs sejarah yang penting. Masjid Agung Damaskus ini dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, atau bisa juga disebut sebagai Al-Walid I. Nah, gambar sebelumnya ini teman-teman. Nah, ini dia karyanya. Ini salah satu drawing atau gambar konsep di zaman dulu ya. Sekarang kita nggak tahu gimana perkembangannya. Bahkan saya juga belum pernah ke masjid ini. Nah, topik selanjutnya, berarti kita sudah selesai nih bercerita tentang sosok-sosok arsitek Muslim yang berpengaruh di zaman dulu. Sebenarnya teman-teman itu masih banyak banget, tapi setelah saya baca-baca, saya saring beberapa yang paling fenomenal agar bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi teman-teman. Dan meningkatkan semangat kalian untuk bukan berarti tidak mungkin bisa menjadi arsitek sukses di masa depan, apalagi dengan memikul pengetahuan di bidang agama Islam ya, sebagaimana tadi seperti ayat-ayat di awal bahwa kita ini ternyata sudah dititipkan pesan yang luar biasa dari Allah untuk
mengawali peradaban manusia hingga ke akhir zaman gitu. Nah, topik selanjutnya saya akan bercerita tentang requirement menjadi arsitek. Apa sih syarat-syaratnya menjadi arsitek? Pertama, menurut saya ini menurut saya menurut psikologis ya. Bisa jadi kami ada kekurangan, nanti silakan ditambah. Kita bisa open discussion. Yang pertama itu memiliki minat dan bakat. Tanpa minat dan bakat, kita susah loh bisa menyelesaikan pendidikan ini. Kenapa? Karena tuntutannya itu sangat berat bagi mereka yang tidak passionate. Tadi ada teman kita sebelum pembukaan itu ada ceritakan bahwa dia yang sebelumnya itu teknik sipil ya, Mas apa tadi yang dari Papua, itu hebat banget ceritanya. Dia akhirnya bela-belain mau ambil lagi pendidikan arsitektur, padahal kan udah selesai gitu ya. Kenapa ngambil lagi? Ternyata ya dibilang minat dan bakat itu tidak bisa bohong. Seperti katanya cinta juga kan tidak bisa dilawan ya. Kalau udah cinta sama profesi atau seseorang atau sebuah benda atau objek itu pasti kita bakal memperjuangkan kan apa yang kita cintai itu. Nah, itu dia. Yang kedua, menyelesaikan pendidikan arsitektur. Nah, ini wajib sekali menyelesaikan pendidikan arsitektur sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang IAI atau Ikatan Arsitek Indonesia tentang berprofesi sebagai arsitektur. Itu mungkin teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut, bisa nanti kita open discussion setelah sesi paparan ini atau di lain kesempatan. Kenapa harus menyelesaikan pendidikan arsitektur? Bagaimana nasib anak-anak SMK atau mereka memiliki skill gambar? Apakah boleh menyematkan gelar arsitek kayak gitu? Atau mereka mungkin punya skill di bidang penukangan yang sudah berpengalaman membangun rumah, itu bisa dibilang boleh mendesain bangunan arsitektur. Nah, itu dia. Yang ketiga, memiliki pengalaman kerja, ini sudah pasti. Karena teman-teman menjadi lulusan arsitektur aja itu tidak cukup. Ternyata di lapangan itu sangat banyak ilmunya. Di lapangan itu kita harus punya skill bisa berkomunikasi dengan klien. Kita juga pintar mengutarakan ide kita kepada klien agar maksud kita itu tersampaikan kepada klien dan klien juga senang sama hasil kerja kita. Tidak hanya dengan klien, ternyata tantangan selanjutnya arsitek itu adalah kita harus pintar membuat gambar kita ini bisa terrealisasi di lapangan. Kita harus punya kemampuan berbicara yang jelas, yang bisa dimengerti hingga orang lapangan, hingga tukang. Sesimpel gini, kalau kita buat rumah aja, gitu kita harus jelaskan konsep kita ini, drawing kita, kepada kepala tukang dulu. Nah, itu terserah kepala tukangnya mau komunikasikan ke anak buahnya gimana kan, agar bangunan itu bisa terrealisasi. Nah, juga banyak di pengalaman kerja itu banyak banget kita harus belajar, kita ketemu banyak orang, kita mengalami hal yang banyak, hal pahit hingga hal manis, lalu hal-hal yang berbahaya juga ada, sehingga mempengaruhi bagaimana cara kerja kita ke depannya. Lalu poin keempat, menjadi arsitek itu harus bisa mengurus lisensi di IAI. Ini mungkin pengetahuan baru bagi kita semua, bahwa sekarang arsitek itu telah diatur cara kerjanya dengan Undang-Undang Pembangunan ya, terkhusus di IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Baik buruknya dengan adanya kebijakan IAI tersebut itu melindungi arsitek se-Indonesia, hak-haknya arsitek, dan perlindungan antar profesi. Misalnya saya dan teman saya yang arsitek itu ada cara bekerjanya, ada hukumnya, ada etika yang telah diatur oleh undang-undang kita. Dan juga bagusnya kepada klien itu mungkin meminimalisir klien mendapatkan arsitek bodong ya. Sama aja kayak pinjaman bodong sekarang atau apa kan, ya arsitek juga ada sih yang maaf kita bilang nipu, atau ya dia kasih harga tinggi, ekspektasi yang tinggi, klien udah bermimpi tinggi, tiba-tiba ditinggalin, arsitek kabur, beberapa ada. Nggak usah jauh-jauh, di Aceh juga pernah ada kejadian seperti itu, makanya saya sangat mendukung dengan adanya pengurusan lisensi IAI, dan juga ini juga bagus untuk meratakan pekerjaan. Jadi semua bidang itu memiliki
kerja, memiliki panggungnya. Karena di zaman sebelum ada undang-undang ini teman-teman, itu arsitek juga bisa merancang gambar sipil. Juga bisa kita buat juga perencanaan elektrikal. Kita ini, jadi teman-teman kita yang lulusan teknik sipil, lulusan teknik elektro, itu di mana bisa cari uang gitu. Kalau arsitek yang mikir semuanya, sebenarnya kita sebagai arsitek itu maha tahu sebenarnya. Kita tahu mau taruh lampu di mana, besarnya kolom, ini kenapa kita buat kolom seperti ini, ternyata ya kita punya pengetahuan itu, tapi di kemudian ini setelah undang-undang ini keluar, sebenarnya ini mulai 2007 sudah ada ya, itu kita harus bisa berkolaborasi sama teman-teman kita yang lain agar semuanya itu kebagian kerjaan, kebagian bisa lah mencari rezeki di bidang ini, nggak cuma arsitek yang bisa mendapatkan hak di sini. Oke, yang kelima itu memiliki skill dan taste yang baik. Jadi teman-teman, walaupun gelar kita itu arsitek atau arsitek profesional yang mungkin sudah ada lisensinya dari IAI, skill kita berbeda-beda teman-teman. Kita mungkin sebagai manusia juga punya keterbatasan. Kita mungkin bisa fokus di salah satu bidang. Misalnya kita pintar di 3D drawing, itu aja gitu. Nggak mungkin kita bisa di 2D drawing itu sesempurna orang lain atau apa gitu. Bisa jadi kita lebih kuat di teori, tapi kita mungkin ada kekurangan ketika mengimplementasikannya itu dalam bentuk gambar. Nah, dan juga arsitek itu bisa dinilai mahal atau kelasnya itu dari taste-nya. Taste itu bukan berarti kita harus keren karena mengikuti tren. Kita tuh bisa harus keren dengan diri kita sendiri. Misalnya gini, saya itu mungkin ahli di bidang desain arsitektur modern. Nah itu, jadi misal ini, jadi saya sangat memperjuangkan, saya sangat confident mempresentasikan karya saya ini kepada klien. Nah itu balik lagi ke klien, kalau emang dia senang sama taste kita, sama gaya kita ngedesain, itu bisa lanjut ke tahap selanjutnya, ke tahap pengambilan gambar-gambar yang lebih detail, atau berhenti hingga situ aja. Nah, jadi klien itu bisa mencari arsiteknya. Mencari arsitek itu bagaikan jodoh juga sih, teman-teman. Sama, sebagai kita juga arsitek itu mencari klien itu bagaikan jodoh. Ada loh kita udah ada tawaran ratusan juta dalam menggambar, tapi nggak jodoh sama kliennya, kenapa? Mungkin tuntutan klien ini nggak seimbang sama arsiteknya. Mungkin stylenya arsitek itu tidak bisa mengcover keinginan si klien. Itu nggak bisa dipaksakan teman-teman, karena at the end of the day mereka yang udah mengeluarkan uang itu ratusan juta, puluhan juta, bahkan di bawah 10 juta, itu pasti ada memiliki ego memiliki uang tersebut. Jadi ketika dia nggak puas, itu lebih runyam urusannya. Jadi alangkah baiknya memang kita lebih lebih humble ketika kita bekerja. Kalau jangan gampang tergiur juga sama uang yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi hati kita nggak sejalan sama itu. Maka di poin kelima saya bilang memiliki skill dan taste yang baik agar apa yang kita kerjakan itu juga selaras sama hasil yang akan kita idamkan gitu kan. Lalu yang keenam itu berpengetahuan luas. Nah ini teman-teman sebagai pengetahuan aja nih. Arsitek itu bukan melulu tentang ngedesain bangunan teman-teman. Ngedesain bangunan, pengetahuan tentang konstruksi. Ternyata arsitek ini kita juga dituntut bisa mengetahui tentang psikologi. Bukan belajar langsung tentang psikologi ya, hafal semua teori. Habis itu kita juga arsitek ini mampu berpikir secara bisnis manajemen. Kita harus bisa mengelola uang. Lalu arsitek ini kita juga bisa berpikir sebagai mungkin tokoh kesehatan, tokoh lingkungan, apalagi ya. Bahkan lebih bagus kita ada pengetahuan tentang agama ya, tentang misalnya Islam. Karena juga kan arsitek ini kita ngebuat sebuah bangunan itu sebelum jadi bangunan ada namanya ruang. Ruang itu terbentuk karena ada fungsi. Fungsi itu terbentuk karena adanya kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu terbentuk karena apa lagi teman-teman? Coba bisa dipikirkan kan kenapa? Jadi kita wajib bisa berpengetahuan luas sehingga ketika kita ngebangun sebuah rumah, sebuah bangunan,
jangankan bangunan bangunan gedung, nggak usah melulu jauh tentang bangunan gedung, rumah tinggal aja itu sangat sangat sulit loh teman-teman. Karena sifat pengguna kita berbeda. Di sebuah rumah tinggal itu ada ayah, ada ibu, ada anak, anak-anaknya mungkin ada 3, ada cewek, ada cowok, wataknya juga berbeda, kita harus mempertimbangkan sifat tetangganya, sehingga kita bisa membangun desain yang sempurna, yang nyaman bagi penggunanya, dan sangat mempresentasikan si pemilik bangunan gitu. Itulah kemenangan arsitek itu ketika kita bisa kita bisa menerjemahkan sifat klien kita itu atau keinginan klien kita itu ke dalam bangunan, atau kita bisa menyelesaikan masalah klien kita, masalah yang mungkin dia sadari atau dia tidak sadari, itu sehingga menghasilkan desain yang sangat nyaman, desain yang sangat bisa membuat hidup si klien kita itu menjadi lebih baik. Nah, di situ juga bisa dibilang ladang pahalanya arsitek di situ tuh. Mungkin gara-gara desain kita, ibadah si klien kita lebih bagus, mungkin gara-gara arsitek desain kita ini yang sebelumnya klien kita itu memiliki penyakit, setelah tinggal di rumah yang kita desain, tentunya dia sembuh, karena secara psikologis atau secara penghawaan, udara, cahaya matahari yang cukup, ternyata si klien kita sakit-sakitan tadi bisa sembuh. Nah, di situ pahala yang mengalir sih buat arsitek. Okay. Lalu yang ke-7 adalah mampu berpikir kreatif, teman-teman. Ketika kita berprofesi sebagai arsitek, maupun kita masih menempuh pendidikan arsitektur, itu banyak banget pasti tantangannya. Apalagi di dunia kerja ya. Ada aja pasti klien datang di berbagai latar belakang. Ada yang baik, ada yang enggak. Ada klien yang dari high society, ada yang orang biasa, ada klien yang mungkin dia mengajak kita berpikir juga mengenai nilai komersial. Contohnya mereka mau membuat butik atau membuat tempat usaha, bahkan mall, pasti si klien kita itu bakal bicara sama arsiteknya seperti ini nih teman-teman. Ini contoh pembicaraannya ya. Saya mau membuat mall dengan saudari Raisa, misalnya saya arsiteknya gitu. Nah, saya punya budget itu sekitar 50 miliar. Nah, saya mau bangunan saya itu bisa menghasilkan keuntungan bagi saya itu di tahun ketiga beroperasi. Maksudnya itu ketika di tahun ketiga beroperasi, modal yang dikeluarkan itu 50 miliar, itu sudah kembali kepada tangan klien. Sudah balik modal gitu cerita teman-teman. Jadi klien tidak perlu berhutang lama-lama, dia cepat dapat untung kayak gitu. Jadi si arsitek ini juga harus bisa mikir tuh berapa toko yang harus disediakan sama harus kita sediakan dalam desain kita agar si klien kita itu bisa balik untung, atau bagaimana kita menciptakan daya tarik tersendiri bagi bangunan arsitektur mall sehingga banyak pengunjung yang tertarik, nggak cuma beli, malah nongkrong aja kan juga bisa menghasilkan nilai ekonomi gitu ya. Nah, jadi sehingga keinginan klien kita itu balik modal di tahun ketiga itu bisa kita cover, teman-teman. Nah, jadi kalau dibilang itu masalah atau bebannya arsitek, balik kepada arsiteknya sendiri. Ada mungkin ya arsitek karena kemampuan berpikir kreatifnya itu banyak gitu kan, besar kemampuan berpikir kreatifnya itu, nggak ada masalah yang jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya masalah itu adalah rezeki, teman-teman. Karena ketika kita mendesain, ketika tidak ada masalah, itu masalah berarti. Iya, betul kan? Nah, jadi dari adanya masalah, kita selesaikan solusi, yaitu solusi ruang atau solusi minor lah, misalnya estetika, sehingga bisa mengcover problem atau keinginan klien kita di awal. Nah, itu dia pentingnya berpikir kreatif, teman-teman. Jadi bukan berarti masalah itu adalah masalah ya. Itu quotes baru ya. Masalah itu bisa jadi rezeki bagi kita. Nah, di ilmu bisnis juga seperti itu. Lalu yang faktor ke-8 yang terakhir bagi kami ya, yaitu mampu bekerja kolaborasi. Nggak ada di zaman sekarang bangunan sekeren apapun, semodern apapun, secanggih apapun itu dikerjakan oleh one man show.
satu orang yang mikir. Enggak, teman-teman. Bangunan keren, iya, secara visual, karena didesain oleh arsitek. Tapi apakah dia secara elektrikal sempurna? Apakah dia secara nilai komersialnya sempurna? Apa dia secara nilai psikologisnya sempurna? Apa dia secara nilai kekuatan konstruksinya itu sempurna? Arsitek itu juga manusia, teman-teman. Kita juga punya keterbatasan. Mungkin ya, alhamdulillah kalau kita hari ini sehat ya. Ada kalanya kita mungkin ya kesehatan kita lagi menurun. Kita butuh namanya peran tim kita, tim arsitek di sebuah proyek itu harus ada namanya yang jadi backup kita, teman-teman. Di sebuah perusahaan, di sebuah proyek itu wajib. Karena ketika arsiteknya ini adalah satu orang, dia yang mengepalai, di bawah dia itu nggak ada arsitek lain, yang ada cuma teknik lain. Kalau proyeknya besar, nah itu ya bisa gimana ya saya bilangnya? Mungkin yang tadinya kita bisa ketawa karena ada hal lucu, jadi kita bisa ketawa-ketawa sendiri ya, walaupun nggak ada hal lucu. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi stres gitu. Ya itu dia. Jadi mampunya bekerja kolaborasi itu, jadi kita bisa membagi masalah kita kepada tim kita bisa meringankan beban kita, tim kita ada masalah bisa kita pecahkan bareng-bareng. Ketika ada menghadapi klien, bagus-bagus kalau klien itu cuma satu orang. Bagaimana kalau dia itu sebuah komunitas besar? Kita juga butuh tim dong untuk backup kita, untuk jadi apa ya, pasukan kita. Jadi ketika kita presentasi gambar tuh bisa dibilang kita kadang ada kalanya kita seperti dikeroyok sama klien. Kalau kita tidak mampu bekerja kolaborasi, kita tidak baik sama teman-teman tim kita, siapa yang akan membela kita ketika hal itu terjadi, teman-teman? Jadi saya ini kalau cerita tentang kawan-kawan tim itu agak terharu, teman-teman, sebenarnya. Terharu banget karena banyak banget apa ya, ketika proyek-proyek saya mau itu di arsikologis atau ya sebelumnya itu kan di CV saya ada New Circle, jadi kita pindah nama gitu. Banyak suka duka dalam desain, dalam berproject, dalam ini. Saya sudah bekerja semenjak jadi mahasiswa sebenarnya, dari 2014 semester 3 saya sudah bekerja. Itu sebelum ada ini ya apa kode etik dari IAI ya. Dulu kan boleh ya mahasiswa bekerja atau apa gitu, semampunya aja. Nah, saya sudah bekerja selama itu. Saya pernah jadi bawahan orang, saya pernah jadi ya udah gambar habis itu dibilang thank you aja gitu. Dan saya pernah menjadi orang yang udah presentasi bagus-bagus, kliennya kabur. Saya pernah menjadi orang yang ketika menjadi seorang leader, udah meng-hire orang, bla bla bla, tahu-taunya kliennya kurang suka sama desain atau emang dia cuman oknum yang emang berniat tidak baik sama kita di awal, dia kabur. Saya harus tanggung jawab sama jasa-jasa tim saya cari uang agar tutupi apa ya, kerja kerasnya mereka. Ya udah, kalau yang rugi saya aja nggak apa-apa. Yang kesalahan saya sebagai leader juga nggak peka terhadap tanda-tanda bahwa si klien kita ini bukan orang yang baik gitu kan. Nah jadi ya itu, jadi saya banyak ya apa ya, sering banget terharu kalau cerita tentang kawan teman-teman tim. Karena banyak banget jasa-jasa mereka yang nge-backup saya. Ya juga kita apa ya, juga hasil-hasil karya kita juga bukan semata-mata saya pikirkan 100% semuanya, tidak. Jadi ada tim-tim hebat ya yang lain yang membantu saya sehingga rancangan itu sempurna, seperti tim interior, tim sipil, lalu ada tim pembangunan, lalu ada tim keuangan juga berperan. Karena ketika gambar selesai, kalau tim keuangan itu nggak berperan, kliennya kabur. Bagian kita desain kita sekarang itu nggak murah lagi, teman-teman. Bukan ya 1 juta 2 juta, sorry to say. Itu mungkin udah main kan puluhan juta tuh. Dengan ada peraturan baru sekarang, yang mana arsitek itu juga ditentukan berapa tarifnya. Nah, jadi itu perannya juga apa ya, teman kita di bidang keuangan itu untuk mengawal invoice dan kontrak-kontrak yang diperlukan. Nah, saya kira untuk requirement arsitek 8 poin ini sih bisa jadi nanti ada kekurangan, bisa ditambah lagi sama teman-teman yang udah mungkin ada pengetahuan yang lebih banyak dari saya. Oh ya, ada bonus sedikit ini tentang Islamic Architecture. Nah, tadi kita udah bicara tentang arsitek apa ya, di zaman dahulu. Di zaman dahulu kita belum ketemu sih yang bangunan full kaca.
Di zaman dahulu kita belum ketemu bangunan yang pakai apa ya, material-material yang lagi hype di zaman sekarang. Itu kan pasti butuh proses. Nah, salah satunya yang di zaman dulu itu apa ya, mega proyeknya itu adalah bangunan ibadah ya. Seperti itu Hagia Sophia, Al-Aqsa, itu ada masjid yang di Jawa juga tuh, masjid awal-awal yang ada di Indonesia. Itu ini jadi dia bangunan tersebut ini dibangun dengan konsep Islamic architecture. Tapi bukan berarti Islamic architecture ini teman-teman adalah hanya untuk rumah ibadah. Ini mungkin bakal menjadi modal teman-teman untuk berlanjut ke program Bustan selanjutnya. Menjadi pertimbangan kalian semua juga bahwa kita ngedesain dengan tema Islam arsitektur itu bukan semata-mata hanya untuk bangunan ibadah atau fasilitas agama aja. Jadi Islam arsitektur itu juga bisa kita implementasikan dalam rumah. Oke, lebih baik kita tahu juga apa arti Islam arsitektur secara teori ya. Arsitektur Islam adalah sebuah karya seni bangunan yang terpancar dari aspek fisik dan metafisik bangunan melalui konsep pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat, para ulama, maupun cendekiawan Muslim. Aspek fisik adalah sesuatu yang tampak secara jelas oleh panca indera. Dalam hal ini, sebuah bangunan dengan fasad yang memiliki bentuk dan lagam budaya Islam dan dapat dilihat secara jelas melalui beberapa budaya, seperti budaya Arab, Cordoba, Persia, sampai peninggalan Wali Songo. Bentuk fisik yang biasa diterapkan dalam sebuah bangunan seperti penggunaan kubah, ornamen kaligrafi, dan sebagainya. Aspek metafisik adalah sesuatu yang tidak tampak panca indera tetapi dapat dirasakan hasilnya. Jadi teman-teman, apa yang kita rasakan hari ini adalah itu bentuk dari pemikiran orang-orang di zaman dulu. Konsep yang lahir hari ini itu adalah inovasi atau masterpiece orang di zaman dulu. Banyak saringannya tuh hingga sebelum sampai di tangan kita itu si ilmu pengetahuan ini dia terus-menerus terfilter sesuai perkembangan zamannya hingga bisa kita implementasikan atau bisa kita gunakan hingga sekarang gitu. Nah, jadi dari zaman Wali Songo kita itu juga ada perannya dalam arsitektur di Nusantara kita, arsitektur di Indonesia terutama. Nah, lalu ini sedikit lagi tentang truth oriented ruang arsitektur Islam. Nah, jadi arsitektur Islam ini ada 5 poin kalau menurut beberapa sumber, yaitu ada tentang tauhid adalah pijakan awal dalam hidup umat Islam, keseluruhan kehidupan masyarakat Muslim, berorientasi pada tauhidan. Nah, ada Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Saya sebenarnya yang kalau gini kurang paham, sebenarnya ada teman-teman lebih paham lagi, tapi secara garis besar, karena saya juga pernah membaca buku yang berkaitan sama ini, lebih kurang bisa saya implementasikan juga kepada karya-karya saya. Sesimpel rumah tinggal orang Muslim sih. Ini kasus di Aceh ya teman-teman. Jadi orang di Aceh itu suka ada beberapa budaya kita, misalnya membuat pesta. Nah, kalau kita di Aceh namanya kenduri. Nah, jadi ketika kita merancang rumah orang Aceh teman-teman, itu kita harus bisa memprediksi ketika kita membuat kenduri atau acara tersebut, kira-kira tamu laki-laki itu muat nggak ya di daerah sini, duduknya di sini. Tamu perempuan itu ada nggak ya ruangannya? Itu dia. Kalau klien kita tuh apalagi orang tua asli Aceh ya, orang-orang sepuh gitu ya asli Aceh, ketika bangun rumah pasti itu duluan yang pikirin. Lalu yang mungkin faktor lainnya orang Aceh itu yang agama Muslim juga, kalau bisa ruang tamu itu tidak langsung terbuka. Either itu dibatasi oleh dinding atau bentuk ruangnya, sehingga kan kita kalau perempuan tuh beraktivitas di dapur kadang ada yang pakai jilbab atau yang enggak gitu. Tiba-tiba datang tamu, kita nggak bisa bersiap, ya udahlah terjadilah hal-hal yang mungkin positif negatifnya lah gitu ya.
Mungkin kita juga sebagai perempuan malu ya ketemu non muhrim yang bertamu secara terburu-buru, ya buka pintu kita memperjilbab ya, simpel itu. Jadi orang Aceh juga nggak suka ya kalau kebanyakan dari mereka nggak suka kalau tidak ada fasilitas arsitektur itu yang bisa menyanggupi kebutuhan minor-minor perempuan gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman, gambaran sedikit dari saya berproject di Aceh ya. Yang kedua, Islam mengutamakan niat dalam berperilaku, niat yang benar atau lillahi ta'ala menjadi landasan utama dalam berarsitektur Islam. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi intinya di sini harus menjadi arsitek yang jujur, amanah. Apapun yang terjadi pada kalian, apapun jabatan kalian, tingkat pendidikan kalian, atau sehebat apapun proyek yang kalian sudah ambil, berapa besar kalian dibayar, satu pesan saya, kalian hanya dituntut menjadi orang yang baik. Ketika kita menjadi orang baik, semua yang kita lakukan pasti akan lancar insya Allah. Ya, karena harus ya mau nggak mau ya apa ya, diakui atau tidak, itu peran Tuhan itu selalu ada sih setiap langkah kita apapun profesi kita. Jadi harus jadi arsitek yang jujur, amanah dan baik. Desain kita tuh harus dilandaskan oleh niat yang baik, ingin menyelesaikan masalah si klien, bukan menambah masalah klien, teman-teman. Dapat uang habis itu kabur, jangan gitu ya. Oke, yang ketiga, rujukan dasar berarsitektur Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Nah, ini ada beberapa juga, mungkin tiap-tiap daerah ada pendapat-pendapat yang berbeda ya. Paling yang di poin ketiga ini bisa dibilang juga sesuaikan juga sih sama budaya kita masing-masing atau di mana kita berpijak kan, di mana kita lagi tinggal, di mana kita lagi berproyek. Sebaiknya kita jangan mengganggu atau menyenggol yang budaya yang asli daerah tersebut. Alangkah baiknya kita menegur beberapa pihak atau beberapa peraturan-peraturan daerah setempat. Kalau di Aceh kita namanya kanun ya, Kak Indah ya. Ada beberapa kanun yang harus dipatuhi gitu. Lalu yang keempat, ijtihad ulama, baik bersama-sama maupun sendiri, adalah referensi berarsitektur Islam. Apabila di dalamnya memberi informasi terkait kegiatan berarsitektur, itu ada di Quran Surat An-Nisa ayat 95 dan 105, atau di 105 Quran Surat Al-Rum juga ada di ayat 21. Yang kelima, menjalani ajaran Islam secara menyeluruh atau kafah di segala sendi kehidupan atau total, termasuk dalam sikap berarsitektur merupakan orientasi hidup umat. Quran Surah Al-Baqarah Ibnu Fattah Al-Ibana Al-Kuba atau 1/298. Sorry ya, saya kalau yang kayak gini saya susah spelling ya sebenarnya. Mungkin teman-teman yang lebih ahli, nggak apa-apa, saya minta maaf juga. Jadi mungkin tentang Islam arsitektur bisa jadi segini dulu saya share, karena ini besar sekali. Mungkin ke depan kita bisa lagi kolaborasi sama Bustan Studio untuk menghadirkan beberapa arsitek yang ahli di bidang Islam arsitektur. Jadi bisa membantu teman-teman, program lanjutan teman-teman nggak cuma sekedar bisa ngegambar bangunan secara digital atau apa, mungkin kita bisa menanamkan kembali atau melahirkan kembali sosok-sosok arsitek muslim fenomenal yang ada di dunia ini, yang sangat berpengaruh. Sebelum saya tutup, sebenarnya saya juga ada beberapa contoh lagi sih tentang arsitek Islam. Mungkin nggak disadari sama kita semua, tapi ini mungkin penting ya. Di pengalaman proyek saya juga ada mengenai banyaknya anak tangga itu berpengaruh orang melangkah dengan kaki kanan atau tidak. Nah, di Muslim kan kita juga, di Islam kan kita juga diajarkan melangkah itu dengan kaki kanan. Dan diakhiri dengan kaki kanan juga kan. Kalau ketika kita masuk rumah itu harus dengan kaki kanan. Masuki ruangan tempat yang baik itu harus melalui kaki kanan. Masuk ke masjid itu dengan kaki kanan. Bukalah pintu dengan tangan yang baik, bukan tangan yang kotor. Lalu masuklah ke ruangan kotor, bisa dibilang beberapa pendapat ya, itu ya ini saya tahu bisa jadi mungkin saya salah. Misalnya kayak ke toilet kotor, itu katanya melangkah dengan kaki kiri. Bisa jadi ya gitu. Ada beberapa pendapat seperti itu. Nah, jadi di Aceh itu kita, beberapa klien saya ada yang sadar, ada yang tidak ya.
itu sangat-sangat menanamkan dia mau anak tangga itu harus dimulai dengan kaki kanan. Karena rumah Aceh. Nah, jadi teman kita nih sini Kak Indah ini nih senior kita ini punya rumah Aceh nih teman-teman. Bisa nanti ditanyain sama beliau kan. Jumlah tangga rumah tradisional Aceh itu apa ya? Itu juga mempengaruhi langkahnya kita masuk ke rumah loh teman-teman. Di Aceh itu kita di rumah Aceh itu kita sebelum masuk rumah itu disediakan tempat untuk bersuci dulu, bersihin kaki. Ya kan Kak Indah kan? Kita cuci kaki, lalu melangkah dengan kaki kanan, dan masuk ke ruangan dengan kaki kanan. Disitulah implementasi namanya arsitektur Islam, teman-teman. Begitu juga kita ketika mendesain masjid. Masjid juga jangan sampai kita melupakan faktor tersebut. Kalau bisa jumlah anak tangga itu kita hitung, sehingga secara tidak sadar pengguna bangunan kita itu tidak berdosa, teman-teman. Kita telah membantu meringankan at least sedikit gitu teman-teman. Atau dalam desain masjid kita juga bisa meringankan beban beban-beban saudara kita, misal wanita terlebih. Jadi tempat wudhu wanita atau tempat toilet wanita itu janganlah berjauh-jauhan sekali teman-teman ketika mendesain masjid. Karena wanita itu kan kadang ya dia kan butuh tempat khusus yang mana dia harus ketika mau ambil wudhu dia buka kerudungnya atau buka mukena, dia butuh ya bersihin rambutnya juga kita panjang ya perempuan ya, jadi ya butuh tempat lebih privacy gitu dan waktunya lama berprosesnya. Lalu kita juga ke toilet, kita juga kalau perempuan itu kan punya cara khususnya ya. Apa aja sih perilaku perempuan. Terus juga perempuan itu ketika mau ke tempat wudhu atau ke toilet di tengah-tengah aktivitasnya di masjid pasti mungkin tinggalkan anaknya. Nah, jadi kebanyakan masjid-masjid kita itu tuh yang dibangun sama, maaf kita bilang mungkin orang yang kurang pengetahuan di bidang situ ya. Jadi saya berharap dari kegiatan ini mungkin ya hal itu bisa kita minimalisir karena udah lahirlah arsitek-arsitek yang sudah paham tentang hal ini. Jadi kebanyakan masjid-masjid yang sudah ada itu malah urut sama toilet perempuan itu sangat jauh teman-teman, sangat jauh. Laki-laki kenapa harus sangat dekat sama tempat? Bukannya karena ini kita bisa bicara gender ya teman-teman ya, tapi ini disitulah baiknya arsitektur Islam. Sebaiknya juga wanita itu diistimewakan karena ya beberapa fungsi, kebutuhan dan sifatnya perempuan. Jangan juga gara-gara salah desain, oke lah laki-laki nyaman gitu. Tahu aja dia nggak sengaja terlihat lah perempuan belum ready pakai kerudungnya atau belum pakai mukenanya, udah dosa di dua-dua belah pihak tuh. Itu tuh, jadi arsitek itu tuh paling pintar harus pintar tentang human behavior, tahu sifat pengguna kita gimana. Itu menjadi arsitek itu ladangnya pahala atau ladangnya dosa teman-teman. Oke. Bangunan itu kalau dibilang di undang-undang kita, atau gini deh, saya pernah kerja di BUMN kan. Di situ dibilang aset bangunan kita itu adalah nilainya selama 30 atau 50 tahun. Jadi kalau kita salah ngebangun bangunan itu, bayangin 30-50 tahun kita dosa loh. Sampai bangunan itu direvitalisasi lagi teman-teman. Jadi masih mau berpikir jadi arsitek. Itu jadi nggak cuma hakim atau dokter aja yang berdosa teman-teman, nggak cuma ya beberapa profesi. Ternyata arsitek ini walaupun dilihat di luar itu keren, ternyata ya ladang pahala atau ladang dosa teman-teman. Jadi masih mau jadi arsitek gitu. Ini kenapa di akhir materi saya tanya tentang itu ya. Oke, kita akhirnya masuk pada tahap terakhir yaitu conclusion. Conclusion artinya berarti penutup ya, intisari. Itu ada dua. Yang pertama, conclusion 1, arsitek merupakan pengawal peradaban manusia dari zaman dulu hingga kini dengan penggabungan pengetahuan teknis dan seni, konstruksi, dan lain-lain. Menyesuaikan dengan kebiasaan manusia, alam, dan pengetahuan di zamannya. Conclusion 2,
adalah untuk mencintai apa yang kita lakukan, kita harus mengenal bidang tersebut dan yakin bahwa itu adalah aktivitas atau pekerjaan yang sangat mewakili diri sendiri. Dan yang sangat terakhir, ini yang menjadi salah satu kata-kata yang selalu ada pada diri saya atau sama tim saya, tapi di kesempatan kali ini mungkin yang banyak sih quotes yang lain, tapi mungkin yang pengen saya sampaikan untuk sebagai penutup di sini adalah quotes ini loh teman-teman. Think big, think future. Nah, jadi kita harus berpikir luas. Luas itu kan berarti kreatif. Ilmu pengetahuan kita banyak. Kita orangnya peka banget. Mau cewek, mau cowok, kita harus peka, teman-teman. Jadi jangan dibilang cowok itu kurang peka. Gitu. Jadi cewek sama cowok itu, ya kalau mau berprofesi sebagai arsitek atau bekerja di bidang-bidang kreatif, harus think big. Nggak ada yang nggak mungkin. Itu namanya creativity. Kreativitas itu tanpa batas, teman-teman. Yang membatasi itu mungkin merealisasikannya, yaitu kita sesuaikan lagi terakhir gitu. Dan think future. Think future itu bisa berarti kita harus peka sama perkembangan teknologi. Kita harus peka sama perkembangan peradaban kita. Human behavior kita berubah. Habis itu kebutuhan manusia sekarang juga berubah. Think future juga kita juga mempertimbangkan desain kita itu terhadap alam. Lalu kita terlebih terhadap pertanggungjawaban kita kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, itu saja mungkin materi saya hari ini. Jadi kurang lebih saya kembalikan kepada MC dulu untuk dibukakan sesi tanya jawab ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih ilmu barunya Kak Raisa. Ternyata peradaban Islam itu diwarnai oleh berbagai macam arsitek dan arsitektur pada masanya. Berikut juga di masa kini ya Kak ya. Yes, benar sekali. Oke, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang mau bertanya, silahkan langsung raise hand. Tapi sebelumnya saya mau nanya duluan nih Kak, boleh? Boleh. Boleh banget. Apa masih ada pengaruh dunia arsitektur Islami masa dulu yang terbawa ke masa sekarang gitu? Oh, itu ya. Ini kita langsung jawab nih. Ya, boleh langsung jawab. Oke. Masa dulu ya? Mau kita bicara secara internasional atau secara rumah tradisional? Karena ternyata arsitektur Nusantara kita itu juga punya nilai arsitektur Islam. Oke, mau kita bahas di ini dulu nggak, Kak? Salah satu contoh rumah tradisional Indonesia ya. Saya bicara tentang rumah Aceh, teman-teman. Oke. Ntar saya ada buku yang menarik nih, ntar ya. Kebetulan buku ini adalah karyanya salah satu ayah dari teman kita di sini, teman-teman. Dari Bustan Studio. Nah, nampak kan? Nggak nampak ya? Judulnya Banda Aceh, Ragam Citra Kota Banda Aceh. Nah, oke. Jadi ini adalah buku karangan dari teman kita, senior kita, ayah dari Kak Indah. Pak Kamal Arif ini adalah arsitek yang sangat berjasa. Dia juga fenomenal di Aceh. Dia juga arsitek senior yang masih kita hormati sampai sekarang dan harus kita hormati sampai kapanpun karena ilmu dari beliau itu sangat luar biasa. Salah satu yang dari Ragam Citra Kota Banda Aceh ini dan juga pertemuan kita ya sama beliau secara langsung ada Kak Indah juga hari itu. Di sini lahirnya hubungan kita psikologi sama Bustan. Beliau cerita nih teman-teman. Ternyata rumah Aceh itu harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Saya baru tahu, enggak Kak Indah? Iya. Jadi rumah Aceh itu nggak ada tuh yang agak serong kanan, agak serong kiri, agak ini itu tuh enggak ada teman-teman. Sama semua. Semua menghadap kiblat. Kenapa? Karena ketika kita sholat, itu rumah Aceh itu ramping. Ya, kebanyakan rumah Indonesia juga, ya, Nusantara kita ramping ya rumahnya ya. Beberapa ada yang persegi atau ya bentuk lain gitu. Jadi karena kita bentuknya ramping, jadi kan kalau kita beraktivitas, kadang ketika kita sholat, ada aktivitas orang lewat-lewat di depan. Nah itu nggak boleh.
Jadi kalau bisa kita kalau sholat itu khusyuk, apa ya, rasanya gimana ya? Ya tidak ada faktor-faktor lain yang mengganggu kita sholat. Tempat imamnya jelas di depan. Habis itu kita juga apa namanya itu juga makmumnya juga cukup tempatnya. Habis itu kita juga ketika kita masuk rumah Aceh kita bersihin kaki seperti sunnahnya Rasulullah kan harus dalam keadaan suci. Habis itu kita juga di Aceh itu di rumah Aceh itu sebenarnya rumah Aceh juga banyak jenis juga ya. Tapi kebanyakan rumah Aceh itu kita ada seramo agam, seramo inong. Seramo agam itu adalah rumah agam itu laki-laki artinya. Seramo itu ruang. Jadi ruang laki-laki. Dan ruang wanita, seramo inong. Inong itu perempuan. Seramo itu ruang perempuan. Jadi rumah Aceh ini kita membedakan fungsi untuk rumah laki-laki dan rumah perempuan. Sebenarnya kita sangat melindungi haknya perempuan. Islam seperti itu. Alhamdulillah emang implementasi di rumah Aceh juga seperti itu. Jadi ketika suami atau kepala rumah tangga itu menerima tamu, itu tidak boleh masuk ke dalam rumah dulu. Ada ruang khusus penerima tamu, sehingga istri itu tidak istri atau anak perempuan itu tidak dilirik oleh tamu, atau dia bisa bebas beraktivitas di dalam, dia masih nyaman, gitu. Karena kan rumah tradisional nggak segede rumah sekarang gitu kan, yang banyak ruangan, lika-likunya dan lantai 1, lantai 2. Nah, mereka tinggal di level yang sama, walaupun rumah Aceh ya kakinya tinggi ya, sama beberapa juga rumah kita di nasional. Tapi mereka hidup dan beraktivitas di flat yang sama, di lantai yang dengan ketinggian yang sama. Nah gitu. Namun rumah Aceh ini juga adalah unsur Islam arsitektur juga. Ruang untuk suami istri, kamar tidur itu adalah tempat paling tinggi di rumah itu. Kenapa? Karena dalam kebudayaan Aceh kita sangat menjunjung tinggi nilai khidmat atau keseriusan tentang rumah tangga, gitu. Dan rasa hormat anak-anak terhadap orang tuanya. Makanya ruangan suami istri atau main bedroom itu paling tinggi posisinya di rumah Aceh. Mungkin mungkin ide saya sih Kak Indah, mungkin lain kali kita bisa buat sesi khusus berbicara tentang kita kulik ya rumah Aceh ini ya, karena ada kaitan banget sama perkembangan arsitektur Islam. Kalau dibilang tadi sama Mbak Hilma itu tentang rumah Aceh, rumah yang pengaruh budaya Islam zaman dulu hingga ke sekarang itu. Nah itu dia. Lalu juga mungkin jangan ke rumah Aceh, ada beberapa rumah konsep Melayu, rumah Melayu tau. Kurang lebih sama sebenarnya. Sama, kita juga rumah panggung, juga ada unsur Islam arsitekturnya. Tapi kalau kita bicara satu persatu, setiap rumah berbeda-beda, punya nilai masing-masing ya, punya hal unik masing-masing. Kayaknya nggak cukup waktu ya kita bahas di sini. Nah, jadi pengaruh itu salah satunya bisa saya cerita di rumah tradisional Indonesia. Tapi kalau dampaknya bagi dunia internasional itu masih tercermin di rumah ibadah, masjid. Sampai sekarang orang Indonesia tuh mikir kubah itu adalah simbolnya Islam. Padahal faktanya di zaman dulu itu kan kubah dipakai untuk pengganti mikrofon. Masih ada beberapa buku yang bercerita tentang itu. Saya juga itu buku-buku saya sewaan di perpustakaan. Nanti bisa saya spill juga judulnya apa, atau di Google juga masih banyak sih literasi yang menceritakan tentang sejarah kubah itu. Nah, jadi sampai sekarang itu budaya pemakaian kubah bagi masjid itu masih berlangsung di budaya Indonesia kita. Jadi ketika ada arsitek, contohnya kayak Ridwan Kamil tuh, ada inovasi dia membuat masjid tapi tanpa kubah, itu kontroversialnya luar biasa kan. Karena ya itu nggak semua dari kita mengerti tentang teori ini gitu. Jadi saya harap sih di dunia arsitektur kita masih calon-calon arsitek, adik-adik saya, teman-teman saya
Bahkan bahkan teman-teman seprofesi senior saya berharap hal ini ya perbedaan tersebut, hal negatif itu tidak terjadi lagi. Bahkan kita bisa jadi satu suara, memiliki inovasi dan terlebih inovasi yang bisa memiliki unsur baiknya budaya Islam, baiknya Islam di dalam arsitektur. Terus juga arsitek dan karya kita adalah ladang pahala atau ladang dosanya si arsitek dan pemilik bangunan. Oke. Mungkin itu sih Mbak Jelma, gimana? Ada yang perlu Ya. ditanyakan lagi? Alhamdulillah, terima kasih Kak. Ya. Ya, Sama-sama. selanjutnya silakan bagi peserta yang mau bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Ada yang bertanya dari peserta? Untuk satu pertanyaan ya. Ya, silakan Tesri. Ya, Teh. Jadi gini, kalau misalkan kita itu bikin sebuah bangunan gitu, kan pakai kubah. Nah, kubahnya itu hanya bentuk melengkung di luar saja atau di dalamnya kita ada bentuk lengkungan di atas? Terima kasih. Oh, oke. Ya, bicara tentang masjid ya. Jadi sebelum saya jawab, saya ulang lagi pertanyaannya. Tadi pertanyaan tentang ini ya, penggunaan kubah. Tentang lengkungan kubah ya. Di dalam saja atau di luar? Iya, Teh. Oke. Jadi coba kita balik ke gambar ini ya. Nah, ini nampak kan yang kubah. Tapi mungkin saya perlu cari gambar potongan arsitektur potongan desain masjid ya. Atau juga bisa kita compare sama bangunan modern masjid modern sekarang itu kayak karya Ridwan Kamil atau apa gitu. Nah, jadi pertanyaan dari gimana tadi panggilannya kalau dari Teh Sri? Iya, Tesri. Saya nggak biasa saya bilang gitu. Kalau dia sih kita bilang Kak atau Mbak gitu. Jadi Teh Sri ini kubah itu fungsinya kan untuk memantulkan suara gitu ya. Jadi kalau emang itu diperlukan untuk memantulkan ruang dalam, itu lengkungnya di dalam. Nah ini kan bisa kita lihat nih, kalau walaupun ini bukan masjid ya, itu ada segitiga di bawah kubah. Itu bisa dibilang ini kan pernah belajar di semester awal kuliah di arsitektur, itu namanya fisika bangunan ya Kak Indah, atau apa ya teman-teman arsitek, fisika bangunan ya Kak Indah ya. Gitu ya. Jadi arsitektur kita juga belajar fisika, ada matematikanya juga. Jadi di situ ada apa ya, cara menghitung pantulan ya echoing ya, gema akustik arsitektur. Akustik itu bukan musik ya, tapi bagaimana kualitas suara di sebuah ruangan. Kita juga punya lab akustik sendiri, yaitu kita juga bereksperimen ketika kita buat sebuah desain yang di dalamnya itu melengkung, kubah, atau ruangan yang memiliki banyak tiang, banyak pantulan, atau ruangan petak, ruangan segitiga. Kita juga di semester awal kita juga masuk ke lab akustik, itu di Unsia ada. Itu milik lab bersama sih, lab semua teknik, siapa aja bisa pakai, nggak cuma anak arsitektur. Jadi kenapa kubah di dalam itu setelah kita eksperimen di lab akustik itu, ternyata pantulannya itu lebih bagus untuk interior karena fungsinya lagi sebagai pengganti mikrofon. Mungkin untuk jadi ruang musyawarah, ruang ibadah, ruang ya hal yang lain mungkin yang butuh suara besar tanpa mikrofon, ya bisa aja kita buat kubah ini untuk interior gitu kan. Tapi ada lagi, jangan ketika kita buat kubah kok suaranya nggak bagus ya mantulnya gitu. Ternyata mungkin kita salah di perkiraan material interior, material bangunan, atau ada bentuk-bentuk lain yang bisa memantulkan suara itu salah. Contoh, kita udah buat kubah besar nih, Mbak Sri. Tiba-tiba banyak tiang. Nah, tadi ada teman saya juga nih, saya di sini ada yang teknik sipil kan, mungkin bisa dibantu nanti. Tiang-tiang itu
ketika kita buat percobaan hitungannya nih yang buat segitiga derajat-derajat gini nih, atau kita pakai alat khusus yang seperti di lab akustik, ternyata ketika kita buat kubah, kita coba masukin suara di sebuah titik, misalnya titiknya nih di titik imam atau penceramah di masjid itu, kita taruh suara nih dengan kekuatan sekian gitu. Tahu-taunya pantulannya tuh nggak tepat sampai ke jamaah belakang. Kenapa? Mungkin gara-gara bentuk tiangnya, karena suara itu memantulkan. Lalu ada lagi, ketika kita buat kubah, tapi kok fail ya, kok nggak bersuara, kok nggak bagus gemanya. Oh ternyata material dinding atau itu bisa nggak memantulkan suara, tapi dia malah membiaskan suara. Ada tuh, membiaskan suara. Contoh material kaca. Karena zaman dulu itu tidak ada mikrofon, jadi apa ya? Salah satu-satunya alat bantu itu emang kalau nggak penceramah itu berteriak, ya itu bentuk ruangannya, Mbak Sri. Tapi kalau di zaman modern sekarang, kenapa kan juga ada tuh mesin-mesin yang Ridwan Kamil buat itu nggak berbentuk kubah. Itu juga banyak sih arsitek-arsitek modern sekarang itu nggak harus kubah buat masjid. Karena sekarang udah ada mikrofon, Mbak Sri. Nah itu. Jadi juga kalau di zaman dulu kalau nggak salah saya di Washington DC kan ada ruang sidang parlemen. Itu kan bentuknya juga kubah. Nah, itu salah satu contoh peninggalan zaman dulu bahwa kubah itu juga sebagai apa? Mikrofon zaman dulu. Kalau di ruang ibadah juga itu sebagai khidmat. Gema itu bikin khidmat sebenarnya. Kalau nggak gema nggak enak kan. Kalau kita dengar suara ngaji atau apa itu dari mikrofon biasa aja. Kadang bukan salah si yang ngaji atau bukan salah si imam. Mungkin salah mikrofonnya agak nyaring atau kualitasnya nggak bagus, ya nggak enak gitu kan. Ya, jadi alangkah baiknya emang dibantu sama hal-hal alamiah seperti ini gitu kan. Jadi kalau yang masjid modern itu juga kan udah ada apa mikrofon, ya belum bisa tenang sampai situ juga Mbak. Bisa jadi akustiknya gagal lagi. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa bentuk ruang yang tidak bagus memantulkan suara. Jadi balik lagi Mbak Sri, mau itu kita pakai kubah, mau pakai bentuk apapun, itu kembali lagi pada analisa akustiknya. Di bidang kita arsitektur itu ada teman-teman kita mungkin yang mendalami bidang arsitektur sains ya, Kak Indah ya. Mungkin dia pendidikannya di S2 atau juga ada kita nih di Unsia di universitas saya itu mahasiswa arsitektur itu dibagi dua bidang, yaitu satu mereka yang bekerja di studio, itu yang mereka menghasilkan karya, dan mereka yang fokus pada penelitian. Nah, itu kita dipecah ketika semester 5. Jadi masing-masing dari kita itu bisa jadi ketika kita ngebangun bangunan seperti ini, itu kita di suatu saat itu berkolaborasi. Bisa jadi saya kuat di bidang desain, ada teman saya yang pintar di bidang akustik. Jadi ketika saya sudah ngedesain, saya kasih ke dia nih, secara akustik benar nggak gini gitu. Setelah oke secara konsep akustik, kita lanjutkan ke gambar sipil. Sipil lagi review lagi nih, kayaknya kurang kuat seperti ini, bla bla bla, berubah lagi. Jadi proses desain itu juga berpengaruh. Nah, jadi kuncinya adalah kolaborasi berarti ya Kak. Kolaborasi ya tentang akustik tadi juga apapun bentuk ruangannya, mau kita pakai untuk eksterior itu juga tergantung fungsinya Mbak Sri. Bisa jadi kita pakai lengkung tuh eksterior bisa. Mungkin fungsinya lebih kepada gini loh, agar misalnya ada taman nih, tamannya itu berfungsi untuk memberikan pengumuman kepada warga lingkungan sekitar. Tapi maunya apa ya? Enggak, mikrofon itu nggak gitu berpengaruh, nggak gitu penting gitu. At least kalau kita lagi berkumpul di taman itu, di depan si objek itu, warga dengar. Misalnya gini, di belakangnya itu kita buat apa panggungnya itu berbentuk ada setengah cangkang, setengah kubah, atau material tertentu agar agar bisa berpantul suaranya. Nah, jadi Mbak Sri menurut saya sih emang kembali lagi kepada fungsinya. Mau difungsikan secara apa? Jadi lengkung di dalam, lengkung di luar itu juga tergantung fungsinya Mbak Sri. Gitu dia. Ya. Gimana Kak Sri? Sudah cukup? Cukup Kak. Makasih banyak. Ya, sama-sama.
Oke, baik. Alhamdulillah. Acara dari awal sampai akhir sudah terlaksana dengan lancar. Misi Karena waktu sudah menunjukkan pukul bisa 11. menambahkan sedikit. Oh, menambahkan tuh. Oh, mau Ilmu menambahkan. sedikit lagi ya. Iya, silakan, Kak. Dari teknik sipil tadi ya, Mas ya. Iya, iya. Iya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya terkait apa namanya terkait nilai Islam yang ikut di dalam arsitektur sendiri. Memang apa namanya nilai-nilai Islam ini tidak akan terlepas dari arsitektur itu sendiri kalau saya menilai, karena di mana kaitannya yang pertama mungkin kita ambil contoh dari desain rumah sendiri. Nah, di dalam desain rumah sendiri ada kaitannya terkait masalah penghuni dan tamu gitu. Nah, di mana rumah ini kan sebagai kita bisa bilang aurat, dan wanita pun adalah aurat di dalamnya gitu. Sehingga ada hadis Rasulullah yang menyatakan wanita itu adalah aurat, jika ia keluar dari rumahnya maka setan mengikutinya, dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allah melainkan di dalam rumahnya. Sehingga catatan penting adalah menjaga aurat itu sendiri. Kemudian adapun nilai-nilai Islam yang kita bisa tanamkan dalam arsitektur ini sendiri ya kaitannya mungkin masalah zona private, zona semi public, dan zona public service dan lain-lainnya, dan itu yang mungkin bisa dan itu yang bisa menjadi apa namanya selalu jadi acuan dan referensi menjadi patokan kita mendesain bagaimana kita menjaga apa namanya penghuni dalamnya tidak terlihat dari pandangan langsung dari tamu, karena dalam hadis Rasulullah pun sendiri ada menyatakan ketika kita bertamu tidak boleh langsung melihat ke dalam rumah. Nah, ini bagaimana kita dari arsitektur sendiri bagaimana membatasi mungkin dari membuat kisi-kisinya tidak langsung menghadap ke area dalam yang menjadikan itu sebagai aurat gitu. Ya, benar. Mungkin benar itu dari saya sih penambahan. Ya, terima kasih banyak dari Mas Asriyadi. Ya juga sebelum ditutup sama moderator nih, saya nih ada satu permintaan nih, Mbak Hilma. Saya pengen titip pesan kepada teman-teman saya dan adik-adik kita di sini. Karena latar belakangnya tadi ada mahasiswa, ada yang mungkin perwakilan dari santri, ada berbagai macam latar belakang gitu ya. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua, kepada apa ya, kita berbicara tentang kegagalan dulu ya. Makna dari sebuah kegagalan. Jadi di sini mungkin kita belajar hari ini, duduk bersama, dan sampai bulan Juli nanti kita mungkin berusaha ingin menjadi atau ingin memiliki pengetahuan di bidang arsitektur. Ya, dari Bustan dan psikologis kita selalu terbuka sama teman-teman yang terus mencari ilmu pengetahuan gitu ya. Dan semisal cita-cita kalian itu tidak sejalan sama apa yang kalian rencanakan. Kita sehari ini sudah berusaha, kalian juga udah belajar dari bulan Juni hingga Juli, tapi ternyata kehendak Allah itu nggak menggariskan kalian di arsitektur, arsitek, atau apalah yang ingin kalian cita-citakan gitu kan. Jadi yang ingin saya bilang itu jangan takut gagal, jangan takut jatuh. Gagal itu bagus. Ada masalah itu bagus, ada halangan itu bagus. Ternyata itu adalah apa ya? Mungkin itu salah satu tanda kasih sayang Allah pada kita bahwa hal ini mungkin nggak cocok sama kita ke depan. Mungkin ada mudarat. Mungkin bukannya kita gagal menjadi arsitektur ya, atau kita gagal di proyek ini. Teman-teman kita tuh udah sukses kemana-mana. Teman-teman kita ada yang kuliah di luar negeri, ada yang ini, ada yang itu. Tapi saya mau percayalah bahwa kegagalan itu adalah awal sesuatu yang baru, yang lebih baik. Jangan pernah kita berprasangka buruk pada Allah, karena Allah Maha tahu apa yang lebih terbaik bagi kita ke depan.
Jadi ya teman-teman, pokoknya apapun yang terjadi, kalian sudah belajar selama 2 bulan, mau itu jadi arsitek ataupun bukan, saya terus berharap bahwa semua cita-cita kita tercapai dan semoga juga kalian nggak putus semangatnya, kalian bisa menjadi lebih baik daripada kita-kita di sini, senior-senior, bahkan orang-orang terdahulu, ya. Dan jangan pernah malu untuk menyuarakan mimpi gila kalian. Karena ketika kalian bermimpi tinggi, bermimpi sangat gila, kalau kita terbang tinggi, kalau jatuh itu nggak bawah-bawah banget, paling nyangkutnya di ketinggian 18 meter, di ketinggian 30 meter gitu kan. Jadi kita ini mimpi sampai 100 meter gitu. Kalau jatuh ya paling cuma di tingkat 50, tinggal kita kejar lagi sedikitnya gitu. Jadi kita sih jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menjadi orang kecil karena berpikiran kecil gitu, think big, think future, dan jangan pernah berprasangka buruk terhadap Allah karena Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita, bagi umatnya di kemudian hari gitu, teman-teman. Pokoknya semangat semua bagi teman-teman saya. Ya, udah balik kepada moderator. Baik, berikut closing statement ya dari Kak Raisa Azhari kali. Terima kasih Kak Raisa, terima kasih narasumber, terima kasih peserta yang hadir, terima kasih Pak Asriyadi yang sudah dari tadi sama-sama. kita sharing-sharing gitu ya. Terima kasih atas segala waktunya. Untuk selanjutnya kita ada foto sesi bersama. Terakhir, silakan kepada teman-teman yang masih belum dibuka kameranya, silakan untuk dibuka sebentar saja. Mungkin boleh stop share ya Kak Raisa ini. Iya, stop ya. Stop share materinya supaya kita bisa foto dulu bersama. Iya. Mana ya dia? Stop share. Oke. Ya. Oke. Nah, ya. Yang lainnya masih mau buka kameranya? Ya, silakan Pak. Ini ada Kasansa, Yusuf Solehudin, Azmi Iman Sanusi, Asrar Hairudin, Pak Agung Kurnia, silakan dibuka kameranya. Kita foto bersama dulu sebentar ya. Oke, untuk gaya pertama kita acungkan jempol bareng-bareng. Siap? Kameramen siap, Kak Indah? Ya, sebentar ya. 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya, saya cek dulu. Udah kan? Di cerai. Sekali lagi ya, boleh ya? Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yes, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Siapa? Oh iya, ada yang baru buka-buka ini. Oke. Saya minta share bahan gimana Mbak Indah? 1, 2, Mbak Ilma. Gimana? Yang share bahan? Ada yang minta share bahan itu apa? Pertanyaan itu. Iya, boleh. Nanti di grup WA ya, nanti materinya di untuk mentor yang mau share materinya bentuk PDF mungkin boleh di-share di grup mentor aja, nanti kami sampaikan di grup peserta ya. Oke, begitu ya. Itu di fotonya sudah selesai. Aman? Sudah ada? Udah. Memori? Udah? Oke, baik. Alhamdulillah ya. Acara dari awal sampai akhir sudah lancar terlaksana. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi ya. Ada pengumuman sebentar. Insya Allah kita jumpa lagi dengan materi selanjutnya di hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Materi pengenalan gambar-gambar arsitektur ya. Nanti untuk info selanjutnya akan diinfokan melalui Instagram kami ya. Bagi teman-teman yang belum follow, silakan follow Instagram kami @bustanstudio dan Instagramnya Kak Raisa Azhari dengan silahkan ya untuk sharing-sharing. Baik, kita tutup saja dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator Hilma Agnia mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Makasih semuanya, makasih. Ya, makasih.